Baik, berdasarkan pantauan Anda bagaimana kondisi di Jalan Andi Pangeran Petarani siang hari ini? Ya, Vio dan Tribuners dapat saya jelaskan untuk kondisi pasca eksekusi atau penggusuran showroom Mazda di Jalan Andi Pangeran Petrani, Kecamatan Rapusini, Kota Makassar. Situasi saat ini sudah kondusif begitu. Kemudian bangunan showroom juga telah dirobohkan dan pemenang dari atau penggugat yang memenangkan sengketa lahan itu sudah memasang pagar seng mengelilingi lahan yang luasnya sekitar 3.800 meter persegi. Saat ini polisi masih berjaga-jaga di sekitar lokasi untuk kerumunan massa yang sebelumnya mencoba menghalau proses eksekusi dengan memblokade jalan, itu juga kebanyakan sudah meninggalkan lokasi atau membubarkan diri. Via. Baik, dapat Anda sampaikan mungkin terlebih dahulu sebenarnya pada saat atau situasi awal di Jalan Andi Pangeran Petarani, lebih khusus pada di depan begitu, di depan showroom Mazda Kota Makassar sendiri, bagaimana dari kerumunan massa sendiri, ada berapa yang kemudian tergabung dalam aksi hari ini? Ya, Vio, pergerakan massa yang hendak menolak ataupun menghalau proses eksekusi ini dimulai kedatangan mereka itu sekitar pukul 12 atau pukul 1 dini hari semalam. Setelah itu waktu pagi sekitar pukul 6 massa ini sudah berkumpul di depan showroom Mazda, kemudian bergerak sekitar pukul 7 itu bergerak maju ke arah flyover tepatnya di depan kantor DPRD Kota Makassar yang jaraknya dari showroom itu hanya sekitar 50-an meter. Di depan kantor DPRD Kota Makassar, massa ini memblokade jalan dengan membakar ban. Kemudian beberapa saat tim personil gabungan dari Polrestabes Makassar dibantu personel Brimob dan Sabara Polda Sulsel, ada juga beberapa personil dari TNI, ini merangsek maju untuk membubarkan blokade massa. Pembubaran dilakukan dengan menyemprotkan eh, tembakan air dari kendaraan taktis water cannon, juga ada tembakan gas air mata. Jumlah massa yang tak sebanding dengan personil gabungan yang jumlahnya mencapai 900 orang, ini memaksa sekerumunan massa yang memblokade jalan itu dipukul mundur atau didorong mundur menjauh dari lokasi blokade jalan tepatnya di sekitaran Mazda. Setelah itu massa berhasil dibubarkan, pembacaan keputusan eksekusi pun dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar dengan pengawalan aparat kepolisian. Via. Baik, rekan Emba, dapat disampaikan juga mengenai tindakan yang lebih spesifik yang dilakukan oleh para massa begitu ya, dalam penolakan eksekusi ini. Selain membakar ban dan juga melempar batu seperti yang biasa dilakukan para anarkis, mungkin dalam hal ini yang mereka lakukan seperti apa juga? Ya, betul Vio. Jadi penolakan massa ini diwarnai dengan aksi bakar ban dan melempari petugas keamanan dengan batu. Tidak ada korban luka dalam peristiwa ini, hanya saja salah satu personil itu mengalami kerusakan material di perangkat helmnya terkena lemparan, namun untuk luka beruntung tidak terjadi luka. Dan polisi pun mengamankan dua orang terduga pelaku kericuhan ini dan saat ini masih diperiksa oleh Polrestabes Makassar.